Baik, kita lanjutkan kembali materi kita. Jika tadi sebelumnya saya sudah meminta teman-teman ya untuk mengikuti suatu tes dan Anda sudah mendapatkan hasilnya, ya nanti kita akan bahas berkaitan dengan materi ini. Sekarang kita masuk ke dalam subbab yaitu tahap-tahap hubungan interpersonal. Jadi kalau komunikasi interpersonal sendiri atau ya yang istilahnya interpersonal berarti terjadi antara dua individu. Dan ketika dua orang berkomunikasi, maka timbullah suatu relasi di antara keduanya. Nah, di sini kita akan mempelajari ya bagaimana tahapan hubungan dari dua individu tadi. Yang pertama, ya adanya pembentukan hubungan yaitu tahap yang kita sebut dengan perkenalan. Acquaintance. How to pronounce it ya? Acquaintance. Well, I don't know. Ya, saya jarang sekali menggunakan kata tersebut. Yang intinya, perkenalan ini adalah proses komunikasi di mana individu mengirimkan dengan cara sadar ya, secara sadar. Karena kita tahu komunikasi bisa terjadi secara sadar dan tidak sadar. Ini adalah di mana individu mengirimkan atau menyampaikan informasi tentang struktur dan isi kepribadiannya kepada orang yang diajak bicara di sini maksudnya. Jadi perkenalan ada dua individu dan bagaimana seorang individu menyampaikan secara sadar informasi tentang struktur kepribadiannya. Namun ada juga dalam kurung sini kadang-kadang tidak sengaja. Ya, secara sadar kita sudah menyampaikan informasi. Namun dalam informasi tersebut kadang-kadang terseliplah informasi-informasi tambahan lain yang berasal dari misalnya dari gesture or pesan-pesan nonverbal lain yang memberikan informasi pula tentang struktur dan kepribadiannya. Biasanya mereka mengungkapkan informasi identitas diri. Ya, Anda berkenalan tentu menjelaskan nama atau ya informasi berkaitan dengan diri Anda. Pada saat itu juga ya pesan verbal dan nonverbal itu tersampaikan. So, mungkin Anda paham ya ketika sedang berbicara kata-katanya halus begini tapi gesturnya seperti ada yang disembunyikan. Tahu ya yang semacam itu ya. Nah, inilah informasi yang kadang-kadang tidak sengaja kita berikan tentang kepribadian diri kita itu. Nah, tahap pembentukan hubungan terdiri dari proses pengiriman informasi tersebut ya dari kedua belah pihak ya. Jadi tidak hanya pihak pertama, namun juga timbal balik dari kedua belah pihak. Berikutnya setelah pembentukan yaitu peneguhan hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal tidaklah bersifat statis, tetap atau ya yang kuat harus seperti itu. No, tapi selalu berubah. Untuk memelihara dan memperteguh hubungan interpersonal, perubahan memerlukan tindakan-tindakan tertentu untuk mengembalikan keseimbangan, equilibrium. So, ada 4 faktor yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ini. Jika di sebelumnya kita sudah berkenalan, kemudian kita sudah membangun relasi yang baik, nah, kita harus menjaga keseimbangan ini dengan cara, ya ada dengan beberapa cara. Nah, faktor-faktor yang bisa mempengaruhi antara lain satu adalah keakraban, merupakan pemenuhan kebutuhan akan kasih sayang. Jadi adanya perhatian dari masing-masing pihak. Kedua adalah kontrol, yaitu kesepakatan tentang siapa akan mengontrol siapa dan kapan. Jadi dari kesepakatan ini memang secara lisan sudah disampaikan atau ya terjadi secara natural. Nah, biasanya ada pemimpinnya. Biasa yang berperan sebagai yang pemimpin. Pemimpin bukan memerintah ya, tapi yang lebih mengalah melayani anggota yang lain. Itu kesepakatan tentang siapa mengontrol siapa. Berikutnya adalah respon yang tepat. Dalam percakapan, jika ada pertanyaan akan direspon dengan jawaban yang, ya, satu, nada emosional yang tepat. Pada saat dua orang berinteraksi, harus dalam suasana emosional yang sama. Jika seseorang sedih, yang lain harus menyamakan suasananya sedih. Jadi Anda berbicara dengan teman, temannya sedang cerita, sedang sedih. Kemudian nggak bisa, oh kamu sedih ya, sedih gimana? Haha.
Kalau punya teman semacam itu, wah tentu mengesalkan ya. Jika sedih maka, "Oh kenapa? Aku jadi ikutan sedih kalau dengar itu." Ya, biasanya teman-teman mengatakan seperti itu ya, atau saya memperagakannya terlalu berlebihan. Jadi ketika kita berteman, berkomunikasi harus menyamakan emosi. Ketika temannya marah misalnya, teman marah, "Bu, karena kita harus menyamakan emosi, apakah kita juga harus marah untuk menyamakannya?" Ya, ini pertanyaan yang beberapa kali saya dapatkan di kelas ya. Contohnya selalu itu. Well, teman-teman tahu sendiri kan jawabannya apa. Ya, ekspektasi jawaban Anda apa? Kalau kok temannya marah, iya marah. Saya marah sama itu setan-setan yang ada di em, gedung tit ya, gedung tit 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 itu. Nah, misalnya teman-teman itu saya sering baca di media sosial, marah pada setan-setan yang ada di ya, 3 huruf yang sekarang lagi heboh. Kemudian karena temannya marah tuh kemudian Anda juga menanggapi dengan karena harus menyamakan emosi ya. Terus Anda, "Saya juga marah, ayo bakar, bakar." Nah, ini contoh yang berlebihan lagi ya. Nah, bukan seperti itu maksudnya. Nada emosional yang tepat jika temannya marah tadi, "Oh, jadi kenapa kenapa? Ada apa?" Jadi kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jangan tiba-tiba kalau temannya marah kemudian kamu ketawa, "Ah, gitu aja marah." No, kalau kita berteman kita harus menunjukkan sikap yang empati, simpati. Nah, mencoba untuk memahami perasaannya, mencoba bagaimana jika saya menjadi dirinya, mengikuti apa yang sedang terjadi, mengikuti arusnya, apa yang sedang dia ceritakan, kita mencoba untuk masuk ke dalam dunia orang tersebut. Nah, kemudian didengarkan dulu, berikutnya baru berikan tanggapan. Tanggapannya bisa apa ya, yang sesuai. Kadang-kadang cerita, kalau teman cerita itu tidak butuh saran loh. Nah, ini beda kalau saya bicara dengan mahasiswa laki-laki dan perempuan. Kalau yang ngobrol dengan saya, kalau mahasiswa laki-laki kadang-kadang meminta saran. Biasa kalau yang cowok-cowok minta, "Ada ide nggak buat menyelesaikan masalah ini?" Begitu. Namun ya tidak jarang juga ada mahasiswa laki-laki dan paling sering mahasiswa perempuan. Ketika sedang cerita dengan emosinya, sebenarnya tidak butuh saran apapun, hanya membutuhkan teman yang memahami perasaan Anda. Jadi saya tidak perlu memberikan saran apapun, tapi saya juga, "Oh iya, iya ya kok gitu?" Misalnya semacam itu. Jadi mengikuti apa yang sedang terjadi, seperti masuk ke dalam dunianya dan itu saya di akhir kecenderungannya selalu mahasiswa tersebut sudah menemukan jalan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. So, sebenarnya teman-teman tuh kadang-kadang punya masalah, tahu cara menyelesaikannya, hanya saja butuh teman. Betul seperti itu nggak teman-teman ya? Nah, silahkan kalau ada, ya setuju boleh drop komentarnya di kolom komentar atau di live chat kalau lagi jalan live chat-nya. Alright, kita lanjut ke bagian berikutnya. Kalau dalam percakapan, jika ada pertanyaan, maka kita akan respon dengan jawaban yang bagaimana ya. Kita pergi ke halaman 54. Ops. Sepertinya hanya itu ya. Kita lanjut ke faktor yang menumbuhkan hubungan interpersonal dalam komunikasi interpersonal. Jadi kalau yang tadi tetap ya hanya satu nampaknya, harus menyesuaikan dengan nada emosi yang tepat. Well, if I can say more, selain menyesuaikan dengan nada yang tepat, kita pun juga harus bisa memberikan feedback yang sesuai. Ya, feedback yang sesuai itu bagaimana? Jika pertanyaan, tentu kita bantu dengan jawaban. Nah, namun kalau cerita, ya kita bantu dengan dukungan-dukungan moral gitu. Berikut ya, faktor yang menumbuhkan hubungan interpersonal yaitu percaya. Di antara berbagai faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal, faktor percaya adalah yang paling penting. Percaya ialah mengandalkan perilaku orang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, yang pencapaiannya tidak pasti dan dalam situasi yang penuh risiko. Ada faktor utama yang dapat menumbuhkan sikap percaya atau mengembangkan komunikasi didasarkan pada sikap saling percaya. Pertama adalah menerima. Kemampuan berhubungan dengan orang lain tanpa menilai dan tanpa berusaha mengendalikan. Menerima adalah sikap yang melihat orang lain sebagai manusia, sebagai individu yang patut dihargai. Ini yang perlu dan saya rasa kurang di dalam hubungan kita sehari-hari ya.
Kadang kita terlalu menuntut pada seseorang, ya. Namun kita menuntut untuk dicintai apa adanya. Namun kita selalu meminta rekan kita, partner kita untuk selalu perfect. Nah, kadang-kadang kita pun juga harus mengendalikan diri kita ya, harus menerima orang lain tanpa mengendalikan. Ya, kita hargai individu tersebut. Tapi kalau tujuannya untuk kebaikan, ya untuk kebaikan, untuk pengembangan diri, ya saya rasa harus saling. Jadi Anda mendukung partner Anda untuk lebih baik, demikian juga partner Anda juga harus mendukung diri Anda ya supaya menjadi lebih baik lagi. Jika ada kebiasaan yang buruk, segera ditinggalkan. Namun penting sekali kita pun juga harus memiliki sifat menerima. Kedua adalah empati. Memahami orang lain yang tidak mempunyai arti emosional bagi kita. Dikontraskan dengan definisi simpati. Simpati itu seseorang menempatkan diri secara imajinatif pada posisi orang lain, sangat melibatkan emosi. Ya, saya sangat bersimpati pada mahasiswa yang walaupun dengan segala kesulitannya, tetap mengikuti kelas, baik kelas YouTube ataupun kelas online dengan meeting, dengan maksimal. Saya menempatkan dirinya pada Anda yang harus keluar rumah, ya harus keluar rumah, mempersiapkan diri sebelumnya, jalan dan juga harus mengikuti kelas tidak di rumah. Wah, luar biasa sekali pengorbanannya. Ada juga yang teman-teman yang harus beli paketan. Uang jajan, biasanya kalau kuliah dapat uang jajan, biasa untuk main, ini enggak, untuk beli paket karena harus mengakses internet setiap hari. Nah, ini luar biasa perjuangannya. Kalau saya mudah di rumah ada wifi, paketan pun juga ya selalu ada ya. Dari gaji saya sempatkan selalu saya sisihkan untuk internet karena kadang-kadang harus keluar rumah dan butuh internet hal yang biasa. Namun bagi teman-teman berbeda. Nah, saya coba menempatkan diri saya sebagai Anda. Nah, melibatkan emosi, berarti yang dilakukan adalah simpati. Kemudian ada empati, memahami orang lain yang tidak mempunyai arti emosional bagi kita. Tapi ya, kita juga memahami orang lain begitu. Misalnya, ya kita kalau makan tentu bersyukur sekali ya kita sudah bisa makan setiap hari, kenyang, bergizi. Namun kita juga menyadari ya bahwa pada saat ini ketika kita kenyang ini ada orang lain yang sedang lapar. Nah, kita tidak tahu siapa itu, tapi ya tidak ada ikatan emosi juga. Namun kita memahami apa yang terjadi di orang lain. Dan karena tahu kita lebih beruntung dibandingkan orang lain, that's why kita harus habiskan makanan kita. Jangan sampai buang-buang makanan. Gitu ya, empati dan simpati berbeda. Simpati melibatkan emosi. Dan berikutnya adalah kejujuran. Kita harus jujur mengungkapkan diri kita kepada orang lain. Kita harus menghindari terlalu banyak pengelolaan kesan ya. Impression management ya tentu boleh, ya tentu kita lakukan ya untuk membuat orang lain juga menyenangi diri kita. Namun ya tentu pada porsinya, tidak selalu dibuat-buat setiap kali. Kita tidak menaruh kepercayaan kepada orang yang tidak jujur atau sering menyembunyikan pikiran dan pendapatnya. Kita menaruh kepercayaan pada orang-orang yang terbuka, yang tidak punya kehadiran yang dibuat-buat. Jadi nampak terlalu dibuat-buat. Kalau saya sekarang ini suka menonton suatu reality show di YouTube ya. Luar negeri, oke, tapi saya nggak tahu apakah Anda menonton atau tidak. Yang jelas reality show ini menunjukkan satu kelompok anak-anak, ya orang-orang muda gitu, dan karena mereka selalu tampil di depan kamera melakukan banyak hal, saya seperti menangkap adanya ketidakjujuran, adanya image yang memang dibuat oleh kelompok tersebut. Image yang sangat berbahagia, yang terlalu dibuat-buat. Saya merasa seperti itu. Jika memang kontennya sedang dalam konten yang bukan party, bukan yang bahagia, itu pun juga terlalu dibuat-buat, misalnya sedihnya atau ketika bersaing dengan temannya terlalu dibuat-buat. Nah, itu kalau yang saya tonton ya. Teman-teman mungkin pernah menonton acara-acara lain dan Anda pun juga merasa ini seperti tidak alami, tidak natural. Ada hal yang terlalu dipaksakan di sini. Nah, dan anehnya kita bisa mengetahui itu ya.
Begitu juga dengan kita di pergaulan. Ada teman yang ingin selalu berusaha menampilkan yang terbaik, namun membuat kita merasa tidak nyaman. Sepertinya ini tidak bukan sifat yang sebetulnya ya. Yang ditunjukkan terlalu yang baik. Dia terlalu banyak melakukan pengelolaan kesan di sini. Well, nah, jadi kita pun juga harus bisa berusaha jujur ya. Tidak hanya bertujuan untuk menyenangkan orang lain, namun kita pun juga harus menunjukkan bagaimana pikiran dan pendapat kita. Ya, jujur kepada orang lain. Berikutnya, oke, saya rasa 3 hal tersebut juga bisa dipahami ya. Berikutnya adalah sikap suportif. Poin kedua, jika tadi kita berbicara yang pertama adalah percaya, trust, bagaimana kita bisa menumbuhkan atau membangun hubungan interpersonal yang baik. Ya, bagaimana kita bisa menumbuhkan hubungan yang baik dengan pertama adalah percaya. Kedua, suportif. Sikap mengurangi sikap defensif dalam komunikasi. Defensif artinya terlalu bertahan melindungi diri. Ya. Terlalu menutup-nutupi. Ya. Orang bersikap defensif bila ia tidak menerima, tidak jujur, dan tidak empati. Dengan sikap defensif, komunikasi interpersonal akan gagal, karena orang defensif akan lebih banyak melindungi diri dari ancaman yang ditanggapinya dalam situasi komunikasi, ketimbang memahami pesan orang lain. Jadi lebih ke ignoran ya, menjaga diri dari pergaulan, menjaga jarak. Berikutnya adalah sikap terbuka. Nah, penting sekali untuk menumbuhkan komunikasi interpersonal. Ini adalah yang sebaiknya Anda lakukan ya, terbuka pada saat menjalin hubungan. Perbedaan sikap terbuka dan tertutup. Terbuka itu artinya atau open-minded ya, menilai pesan secara objektif dengan menggunakan data dan keajekan logika. Jadi logikanya pun juga main dan menggunakan fakta-fakta yang ada. Membedakan dengan mudah, melihat nuansa dan sebagainya. Berorientasi pada isi, mencari informasi dari berbagai sumber, lebih bersifat profesional dan bersedia mengubah kepercayaannya. Jadi profesional itu artinya begini teman-teman. Melihat berdasarkan fakta, logika, bisa jadi dan mau menerima bahwa bisa jadi apa yang ada di pikiran saya salah. Kalau sumber-sumber lain atau data-data, fakta-fakta yang mendukung menunjukkan hal yang berbeda dengan apa yang ada di pikiran kita. Nah, bersedia mengubah kepercayaannya, jadi tidak keras kepala. Berikutnya, mencari pengertian pesan yang tidak sesuai dengan rangkaian kepercayaan. Ada suatu hal yang kita percayai, oke ya, paham ya. Tapi berarti ada hal yang tidak kita percayai sebagai suatu kebenaran. Namun kita berusaha untuk mencari tahu, mencari data, fakta, untuk menjelaskan hal yang tidak kita percayai tadi. Ya, jangan-jangan hal yang tidak kita percaya tadi ada mengandung hal yang betul gitu. Kalau yang belakangan ini lagi heboh, misalnya Mosi tidak percaya para masyarakat ya terhadap keputusan UU. Ya, let's say kita sekarang posisinya tidak percaya. Kita mahasiswa kan biasanya banyak yang demo tuh ya. Nah, kita tidak percaya bahwa itu yang baik. Nah, coba alihkan pikiran kita pada sisi yang lain. Bagaimana jika UU ini mengandung kebaikan? Yuk kita cari informasi berkaitan dengan kebaikan tadi. Nah, seperti itu misalnya contoh-contohnya. Jadi, saya dengar bahwa orang itu dikatakan semakin dewasa jika bisa menemukan pandangan lain tentang hal yang dia anggap baik. Jadi selama ini kita sudah tahu ya, hal yang kita anggap baik ini saja. Kadang-kadang kita dibilang keras kepala karena tidak mau menerima pendapat orang lain. Nah, katanya orang kalau dianggap dewasa ketika pada suatu saat dia bisa menerima pendapat orang lain sebagai unsur kebenaran. Dia bisa memahami adanya kebenaran dari pihak lain. Nah, itulah. Jadi dewasa ketika sudah bisa menerima, ya, menempatkan diri sebagai orang lain. Kalau saya sebagai orang itu, mungkin ini adalah jalan yang benar. Mungkin ini cara yang benar ya. Itu katanya ya teman-teman ya. Entah betul atau salah, saya pun juga belum dewasa. Alright. Dan sikap tertutup ada informasi di sebelah kanan ya, yang tentunya bertentangan dengan terbuka. Silahkan Anda baca sendiri. Jangan lupa ya, pahami. Saya tidak minta Anda untuk menghafalkan semua ini, namun pahami apa maksudnya satu persatu.
Selanjutnya adalah kepribadian dan pekerjaan. Nah, biasanya dikaitkan ya, kepribadian tertentu dihubungkan dengan jabatan atau pekerjaan tertentu. Nah, jika kita tahu kepribadian kita, maka kita akan mudah memilih pekerjaan sesuai dengan kepribadian. Nah, di sini sendiri sifatnya tidak mutlak ya. Namun ada beberapa contoh yang bisa kita pelajari. Saya langsung ke contoh, oke? Nah, berikut ini ada tipe kepribadian dan jabatan kongruen menurut Holland. Ada tipe orang realistis yang lebih menyukai kegiatan fisik yang menuntut keterampilan, kekuatan, dan koordinasi. Karakteristik kepribadiannya pemalu, apa adanya, gigih, stabil, konformis, praktis. Jabatannya montir, operator mesin, pekerja lini perakitan, petani. Karena dia menyukai kegiatan fisik menuntut keterampilan. Kalau diminta menjadi tukang ngomel ya, seperti Bu Ima tukang ngomel. Nah, kalau diminta sebagai orang yang selalu berdiri di depan layar, memegang mikrofon dan selalu berbicara, wah mungkin orang tersebut akan cepat stres karena tidak suka dengan hal-hal tersebut. Nah, berbeda lagi dengan orang yang sanguin sekali, yang sosial, suka bertemu orang, ya, senang bergaul, ramah. Nah, sebaiknya bekerja sebagai ini. Kalau dia disuruh untuk menyelidik, ya, menyelidik menjadi seorang ekonom, wartawan, waduh, sepertinya dia bukan mewawancarai orang ya, tapi lebih bercerita. Kalau saya tuh begini loh Pak ya, Bapak itu kok ngambil keputusan seperti ini, salah, harusnya begini-begini. Nah, teman-teman bisa memahami ya apa yang saya maksudkan ya. Ada banyak sekali kepribadian di sini. Dan teman-teman silahkan baca. Ini informasi ini sudah terdapat di Google Drive. Nah, silahkan dibaca satu persatu. Kalau Anda dari contoh-contoh ini, Anda lebih termasuk tipe yang mana ya? Nah, kepribadian Anda jadinya seperti apa? Sehingga jabatan nanti, ya, bidang kerja Anda sebagai apa? Well, ini hanya contoh ya, menurut seorang ahli. Tidak selalu seperti ini. Karena kalau kita sebagai akuntan ya, akuntan itu masuk mana ya teman-teman ya? Ini konvensional. Jadi kita semua harus masuk di kepribadian ini. Loh, belum tentu, ada yang tipe-tipe pengusaha kan. Jadi ini hanyalah suatu apa ya, kita bisa katakan ya dokumen pendukung saja ya. Biasanya kepribadian berkaitan dengan pekerjaan. Namun belum tentu juga karena sifatnya tidak mutlak. Nah, teman-teman silahkan dibaca. Anda tadi sudah melakukan tes kepribadian. Apa hasilnya? Nah, berikutnya kita masuk ke personality plus. Setiap orang menginginkan kepribadian yang baik, sehingga mengikuti kursus, seminar pengembangan pribadi, hasilnya kadang tidak sesuai yang diharapkan. Nah, kita tahu sendiri bahwa manusia itu dilahirkan memiliki IQ, EQ, SQ, dan lain-lain. Di sini, personality plus akan menunjukkan kepada kita ya, bagaimana kita bisa memeriksa diri kita, bagaimana kita bisa memoles kekuatan dan mengikis kelemahan, sehingga kita bisa memahami diri kita dan orang lain, serta mengetahui segala kelebihan dan juga kelemahannya. Personality plus melihat diri kita sebagai individu yang merupakan campuran dari 4 watak dasar. Nah, Hippocrates membuat kepribadian itu menjadi mengkategorikannya dalam 4 kelompok. Jadi yang paling dasar, yang paling mudah ya, kalau MBTI itu kan sangat lebih detail, lebih banyak. Tapi ini, personality plus terdiri dari 4 karakter, yaitu sanguin, populer. Sanguin, yaitu ciri emosional dan demonstratif, membuat suasana menyenangkan, terbuka, suka berbicara, rasa humor yang hebat, penuh rasa ingin tahu, periang dan penuh semangat, kemudian lugu dan polos, serta mudah diubah, baik hati, tulus, selalu kekanak-kanakan, dan optimis.
Nah, ada. Apakah Anda termasuk yang ini ya? Anda mungkin bilang, enggak tuh Bu, kayaknya saya enggak seperti ini. Nah, tapi di tes, hasil tes Anda tadi menunjukkan apa? Oke. Berikutnya adalah koleris yang kuat. Koleris, pemimpin. Orang yang dinamis, memimpin, orientasi pada tujuan, bebas, mandiri, ya, dan seterusnya. Kemudian ada plekmatis yang damai. Ini yang paling mudah untuk diajak bergaul, rendah hati, orangnya diam, tenang, sabar, konsisten, cerdas, kemudian mampu menyembunyikan emosi, kemudian baik hati. Yes. Ini adalah orang yang plekmatis ya, pecinta kedamaian. Ada juga yang terakhir adalah melankolis. Ya, kalau dibilang melankolis ini bukan berarti suka lagu-lagu melo, suka lagu yang mendayu-dayu, belum tentu juga sih. Melankolis itu adalah tipe orang yang pendiam, yang tidak menuntut, menyendiri. Namun di sini poin pentingnya adalah analis. Serius, tekun, jenius, kreatif. Jadi orang yang tipe-tipe pemikir, filosofis, perasa, suka berkorban, penuh kesadaran, idealis. Setiap watak itu punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Namun setelah kita mengetahui kepribadian kita ya, kita bisa memoles hal-hal yang paling baik dan juga bisa memperbaiki yang buruk-buruk tadi. Setiap manusia tadi terdiri dari 4 watak ini. Kita memiliki, dalam diri kita itu memiliki 4 sisi ini. Namun mana yang lebih menonjol itu biasanya disampaikan ya. Biasanya yang di kalau saya mengikuti tes di tempat kerja saya waktu itu, ditunjukkan 2 kepribadian utama. Namun kepribadian ini saya rasa juga bisa berubah dengan perubahan dengan berjalannya waktu. Karena saya dulu tipe saya adalah melankoli, koleri. Jadi ketika saya awal lulus kuliah, ketika saya mengikuti tes di tempat kerja saya disebutkan bahwa saya adalah melankoli, koleris. Jadi nomor 4 dan nomor 2 ya tadi ya. Sehingga untuk posisi pekerjaan tersebut sangat cocok. Karena memang di belakang layar ya, di komputer setiap hari dari jam 8 sampai jam 5 sore. Ya memang menganalisis suatu hal ya berkaitan dengan ya pekerjaannya menggunakan komputer dan dibilang cukup jenius, kreatif, tidak suka ngomong tapi bisa mengerjakan sesuatu. Ya, itu yang saya tes yang saya ambil pada sekian tahun yang lalu. Kemudian baru-baru ini ya, bulan lalu saya mengikuti satu tes lagi. Namun ternyata saat ini dengan berbagai situasi kondisi, sifat melankolis saya sangat turun drastis dan saya lebih cenderung ke arah terbuka ya, suka bertemu dengan orang, jadi lebih menonjol sikap sanguinnya. Well, saya pun merasa bertanya-tanya ya, 2 pihak yang ngetes saya tadi memang merupakan lembaga yang profesional. Namun lebih profesional yang bulan lalu ya. Bulan lalu memang benar-benar lembaga profesional berkaitan dengan kejiwaan. Nah, saya mendapatkan bahwa saya orang yang sangat terbuka ya. 70% saya ekstrovert. Nah, ekstrovert itu biasanya udah yang paling menonjol bukan melankolis lagi, tapi sanguin. Seperti yang di awal tadi. Ya, sanguin. Jadi ternyata informasi yang saya dapatkan bahwa saya adalah sanguin koleris. Jadi atau koleris sanguin ya, lupa urutannya. Jadi yang terbuka dan tipe pemimpin. Nah, ini dari informasi yang saya berikan bahwa kepribadian itu, ya manusia itu sifatnya adalah fleksibel. Dia bisa berubah dengan berjalannya waktu, dengan kondisi. Teman-teman mungkin sekarang ada yang melankoli, tapi benar-benar craving ingin bertemu orang lain karena kita sudah 7 bulan di rumah aja. Udah 7 bulan pandemi ini dan Anda udah lama sekali tidak bertemu dengan teman dan ingin ngobrol-ngobrol. Mendorong diri Anda untuk lebih sanguin. Bisa saja terjadi. Jadi beberapa banyak hal yang terjadi ya. Yes, jadi itu tadi ya, tipe kepribadian kita itu terdiri dari 4 ini. Namun mana yang lebih menonjol? Tentu berbeda satu dengan yang lain. Anda tadi sudah mengikuti tes ya. Jadi saya berikan beberapa tes yaitu Personality Plus ini MBTI. Kalau MBTI sifatnya lebih detail. Dari soal-soalnya pun juga lebih banyak. Anda
akan meluangkan waktu lebih banyak untuk menjawabnya, namun Anda akan mendapatkan informasi yang akan lebih lengkap dari situ. Sehingga dengan cara ini ya, kita sudah mengetahui bagaimana sifat kita. Jadi apa kelebihan kita, apa kelemahan kita bisa perbaiki. Nah, penting ini untuk menjaga hubungan interpersonal yang baik. Kita harus mengetahui bagaimana diri kita dan juga orang-orang sekitar kita. Kemudian dalam modul juga diberikan ada beberapa contoh soal. Silakan teman-teman pelajari. Ya, biasanya kalau contoh soal bisa saja muncul waktu UTS ya, sehingga Anda pelajari dan tetap jika ada pertanyaan silahkan sampaikan ke Bu Ima. Ya, jadi tadi Anda sudah mengikuti tes ini, kemudian setelah video ini selesai, silakan Anda pergi ke link yang sudah saya berikan di Edmodo dan ikuti tes di 16 personalities ini. Nah, ini satu platform yang sangat baik ya untuk mengetahui kepribadian kita. Dan sudah dalam bahasa Indonesia, teman-teman silakan betul-betul ya luangkan waktunya untuk benar-benar memahami soal dan tunjukkan bagaimana pendapat Anda. Jadi karena tiap satu lingkaran, ya misalnya dalam satu lingkaran ini, nah satu lingkaran ini menunjukkan satu informasi. Jadi usahakan jangan memilih tengah ya, jangan memilih netral. Jika memang Anda cenderung ke setujunya sedikit ya yang ini. Atau setuju agak besar, atau sangat setuju, ya bisa dipilih sesuai dengan figur-figur yang ada. Jadi dengan ini nanti catat hasilnya ya. Catat hasilnya dan juga screenshot bagaimana resultnya. Jangan lupa di screenshot resultnya bagaimana. Oke, dan juga dibaca satu persatu. Hasilnya, resultnya apa? Silakan Anda baca dan juga disimpan. Karena mungkin berikutnya akan saya tanyakan bagaimana hasil dari tes Anda ini tadi. Nah, tipe kepribadian itu sendiri, nah ada 16, karena 16 personalities. Ada analis, yang ini, kemudian diplomat, ya, itu pun terdiri dari 4, pengawal, penjelajah. Nah, ini sebetulnya mirip dengan yang personality plus tadi. Ya, ada koleris itu muncul di antara warna ini. Jadi koleris tuh mungkin di warna ungu, mungkin hijau. Nah, ini adalah tipe-tipe sanguins mungkin ya. Itu sebenarnya bermirip ya, mirip. Mungkin kalau Anda suka menonton YouTube ada grup-grup yang melakukan tes MBTI ya, ini ya adalah tes ya itu. Jadi nanti teman-teman bisa mengetahui ya, wah sifat saya ternyata sama dengan orang ini, dengan tokoh ini. Nanti di belakang juga ada informasi semacam itu. So, setelah video ini selesai langsung diikuti ya tesnya ya, dan jangan lupa di screenshot dan dicatat hasilnya. Alright. Ya, kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan sudah masuk ke materi selanjutnya. Saya rasa kelompok 1 sudah waktunya presentasi. Betul ya, silakan dipersiapkan kelompok 1 untuk presentasi materi komunikasi kelompok. Silahkan jika kelompok 1 ingin diskusi secara pribadi dengan saya, ya silahkan untuk persiapan presentasi Anda. Ya, saya harap Anda buat suatu grup tersendiri. Kalau Anda butuh untuk diskusi, silakan masukkan saya. Oke ya, butuh bicara, kita bisa video call setelah ini. Jadi setelah atau sebelum Anda melakukan tes ini, yang mau presentasi, boleh hubungi saya. Kelompok lain yang sudah mulai mempersiapkan penampilannya juga boleh menghubungi saya jika butuh untuk berbincang-bincang. Jadi saya harap ketika presentasi, yaitu pertama videonya Premiere, jadi videonya harus detail juga ya teman-teman ya, siapa menjelaskan bagian mana-mana. Di PPT-nya cukup dijelaskan poin-poin, namun cukup poin-poin saja di PPT, namun Anda menjelaskan dengan rinci dalam ini suara ya, dalam penjelasan, dalam explanation-nya. Jadi di videonya jangan terlalu pendek juga ya, namun yang tetap ringkas, namun memberikan suatu makna. Ya, jangan terlalu panjang juga. Kalau terlalu panjang mungkin editing videonya sulit. Dan juga di YouTube juga terlalu lama uploadingnya. Ya, ringkas namun jelas juga. Jadi jangan terlalu pendek juga, tapi diberikan ya. Setiap poin-poin diberikan contoh-contoh. Kemudian Anda boleh memberikan pertanyaan atau quiz atau games dalam presentasi Anda. Dan juga berikutnya untuk sesi tanya jawab, bebas mau dibuat
dalam sesi tanya jawab menggunakan Google Meeting, menggunakan Zoom boleh. Nanti silakan diundang seluruh anggota kelompoknya ya, silakan diundang member kelas yang lain, atau jika ingin menggunakan platform lain, Anda punya ide, suatu ide yang berbeda, boleh silakan sampaikan dulu ke saya ya, supaya saya tahu. Jadi begitu ya teman-teman, kalau presentasi, materi, ya sebaiknya YouTube, jangan live. Kalau live nggak bisa ditonton ulang ya, sebaiknya YouTube aja. Kemudian diskusi. Well, itu dulu informasinya. Silakan jika ada pertanyaan, sampaikan ke saya ya. Saya belum pernah menerima pertanyaan dari teman-teman ini rasanya ya. Karena kalau tidak bertanya, saya pun juga mau ngomong apa lagi ya, how can I say gitu. Alright, teman-teman, kita bertemu lagi pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan ya, dan sampaikan salam saya buat orang-orang di rumah. Semoga tetap sehat semuanya. Well, see you later.